guys, selamat datang di channel Red Sanchez for Fun. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara memperbaiki speaker aktif. Kali ini saya mendapatkan pasien bermerek Jinlong JL1931. Nah di sini ya tidak bisa ngecas dan ternyata konektor cas ini hilang guys. Masalah utamanya ini nggak bisa ngecas ya kata orangnya gitu. Jadi pas saya coba cas ternyata itunya hilang. Dan sekarang kita coba nyalain. Dan tidak ada suara apapun meskipun lampunya itu kedip-kedip dan itu bisa hidup guys ya. Tapi di sini tidak muncul suara apapun. Dan biasanya kita colok flash begini dia langsung putar lagunya guys. Atau setidaknya ada suara notifikasi atau apapun guys. Tapi di sini tidak ada sama sekali. Kemungkinan besar speaker aktif ini udah lowbat. Walaupun dia bisa menyala seperti ini tapi nggak bisa mengeluarkan suara guys karena memang arus yang dibutuhkan udah nggak cukup lagi kayak gitu. Jadi sekarang kita akan membongkarnya guys untuk proses perbaikannya. Baiklah di sini sudah saya tes tapi tetap juga nggak menyala. Jadi kita akan langsung saja membongkar daripada speaker aktif ini guys. Dan di sini hanya ada beberapa baut saja yang harus kita buka guys. Itu ya di bagian gagangnya juga perhatikan di situ ada 2 baut lagi yang harus kita buka. Jadi di sini untuk baterainya kita lepas dulu guys. Dan itu menggunakan baterai yang umum ya, seperti baterai-baterai speaker aktif yang lainnya. Di sini juga guys, untuk tutorial yang saya pernah buat sebelumnya, ini baterai yang baru dibeli itu belum tentu juga bisa langsung dipakai guys ya. Karena banyak banget juga baterai baru yang malah nggak bisa dipakai kayak gitu. Jadi di sini kalau misalkan kamu beli baterai baru dan masih nggak berfungsi juga, tolong dipastikan dulu kalau baterainya itu ada strumnya. Dan di sini ya di segel itu biasanya ada baut tapi nggak ada baut juga, nggak ada baut lagi guys di segelnya gitu. Jadi nanti kita perbaiki belakangan aja untuk segelnya. Udah terlanjur dirobek kayak gitu. Oke di sini kita buka dulu untuk speaker aktifnya ini guys. Dan baut-bautnya ini lumayan panjang ya. Untuk ngulirnya itu lumayan lama. Nah sekarang udah terbuka kayak gini. Jadi kita cabut dulu guys kabel merahnya ini. Kabel merahnya kita cabut dan kita ingat ya posisinya. Yang merah itu udah ada tandanya merah guys. Dan yang kedua ini, nah di sini kita perhatikan posisinya yang di tengah-tengah itu guys, itu adalah konektor untuk lampu LED-nya dan yang di sebelah paling kiri dari sudut pandang kita ya guys, itu baru ke speakernya. Jadi di sini kita lepas semua aja dulu baut-bautnya ini, kita akan buka mesin daripada MP3 player ini guys. Oke sekarang mesinnya udah kita buka seperti itu dan tempat casnya itu nggak ada guys. Kita cari-cari dulu ya di mana sih tempat cas ini jatuh karena dia ini nggak bisa aku pakai dengan punyanya HP, agak beda. Oh ini dia guys, dia melekat di magnetnya. Dia melekat di magnet speakernya ini. Jadi sekarang kita akan bisa melakukan proses pemasangannya. Tapi di sini masalahnya kaki-kakinya itu udah lepas semua guys. Mungkin terlalu keras dicolok atau kayak gimana ini sampai kakinya itu nggak ada semua, pada hilang guys. Jadi di sini saya coba memposisikannya tapi udah nggak bisa karena kuningan yang ada di board mesinnya itu udah keangkat ikut ke bagian casnya. Jadi di sini kita harus melakukan jumper ya. Pastinya kita akan melakukan jumper, tapi sebelum jumper kita harus mencari dulu jalur positif dan juga negatif daripada speaker aktif ini. Dan pastilah nanti saya akan posting juga guys di mana tempat lokasi positif negatifnya daripada konektor cas dari mesin MP3 ini. Jadi di sini saya biarkan waktu dulu untuk mencari di mana jalur positifnya dan negatifnya guys. Di sini kita bisa gunakan avometer dan juga bantuan daripada ini ya. Apa namanya? Power supply guys. Kita membutuhkan power supply juga untuk melakukan tes untuk mengetahui posisi jalur positif dan negatif dari cas ini.
Dan ini dia guys, untuk gambar jumperannya seperti ini aja ya contohnya. Untuk yang positifnya itu ada di sebelah kanan dari sudut pandang kita, dan yang kiri itu ke negatifnya guys, atau ke groundnya. Kayak gini aja guys, model daripada jumperan untuk charger daripada speaker aktif ini. Jadi ini jalur yang saya dapatkan tadi guys, dan sudah saya solder seperti itu. Dan di sini guys, untuk melekatkannya, karena emang ini sudah nggak kuat lagi karena kaki-kakinya itu untuk nyoldernya udah pada habis. Jadi di sini saya menggunakan lem LCD hitam untuk menguatkan daripada konektor charger ini guys. Kita berikan lem hitam seperti itu aja ya. Ini lem LCD hitam. Dan ini dia guys, untuk ini keesokan harinya udah kering ya. Ini lem hitam ini guys, udah kayak aspal kayak gitu. Dan ini nggak kayak lem LCD yang putih atau yang bening guys ya. Ini kayak keras kayak aspal seperti itu. Makanya saya pernah pakai ngelem gagang sapu, ini kuat banget. Makanya ini saya nggak hancurkan untuk memasangnya di HP guys. Bisa-bisa fleksibel LCD itu jadi mengkerut gara-gara lemnya ini terlalu keras. Dan ini pun sangat keras sekali jadinya. Benar-benar keras guys. Sekarang kita coba cas ya. Nah guys, ini udah menyala untuk lampu chargernya, artinya stromnya udah masuk ke bagian mesinnya guys. Tapi di sini kita ini juga ya, kita nanti saya akan melakukan tes juga menggunakan power supply untuk mengecek apakah arus ini sudah benar-benar masuk sampai kepada pengisian di baterainya, sampai pada pengisian di konektor baterainya guys. Jadi di sini walaupun lampunya menyala, tapi kalau arus di bagian konektor baterainya belum masuk, berarti pekerjaan kita belum selesai guys. Jadi ikuti aja masih ya untuk videonya. Yang jelas untuk teknik jumperannya seperti itu aja guys. Sekarang kita akan mulai lagi merakit untuk mesin daripada MP3 player ini. Oke, buat kamu yang udah berkunjung di channel ini, udah nonton video ini, terima kasih banyak guys, dan salam kenal dari Redson Just for Fun. Sekarang kita rakit lagi guys, dan buat yang nontonnya lewat Facebook juga, jangan lupa di like ya halamannya. Bila perlu di share juga videonya guys. Jadi buat yang udah mau bantu subscribe untuk channel Redson Just for Fun ini, saya ucapkan terima kasih banyak guys. Pokoknya itu satu subscribe itu merupakan support yang sangat berarti sekali guys. Berarti nggak sia-sia lah kita buat tutorial kalau memang ada manfaatnya kayak gitu. Oke, di sini kita pasang dulu untuk baut mesinnya ada 2. Ini bautnya agak pendek ya, tidak seperti baut di bodinya yang panjang-panjang kayak gitu. Saya udah berapa kali ya bilang kayak gitu. Oke, di sini kabel yang di tengah atau konektor yang di tengah itu guys, tempatnya untuk LED. Jadi kalau buat kamu yang pengen mematikan lampu LED dari speaker aktifnya, cabut aja kabel yang di tengah itu guys. Kan bisa dilihat juga guys, itu jalurnya udah kentara banget ke lampu LED, jadi nggak mungkin salah lah. Terus yang itu ke speaker ya, yang bagian sebelah sini itu speaker. Emang sih di bodinya nggak ada keterangannya sih, jadi kita menggunakan daya ingat saja. Nah ini yang terakhir, ini adalah untuk baterai yang berwarna merah guys. Baterai, apa saya salah bilang tadi ya di awal-awal video? Pindah enggak deh kayaknya. Sekarang guys, untuk baterainya sendiri posisinya itu ya, ini yang positif guys, dan yang rata ini negatifnya.
Yang negatif letaknya di pair ini. Nah, di pair seperti itu. Dan yang positifnya sebelah sana, yang nggak ada pairnya. Nah, jadi kita pencet seperti itu aja untuk memasang baterainya. Sekarang sudah terpasang. Kita akan melakukan proses charging dan juga melakukan tes arus menggunakan power supply. Apakah sudah masuk atau belum, guys? Nah, sekarang kita cas. Cuman lampunya di sini nggak begitu kelihatan sih. Mana tadi lubang cas ini, guys? Nah, itu guys, ada kedip merah sedikit tapi nggak begitu kentara ya. Dari bagian dalam ya udah nggak kentara karena posisi LED-nya itu ada di sebelah sana tadi. Ada di bagian dalam, guys. Jadi nggak kelihatan ya untuk lampu LED-nya yang menyala itu karena kecil banget lampunya. Kalau dipasang lampu merkuri sih terlalu boros strom, guys. Ya udah, ini kita biarkan dulu ngecas untuk beberapa saat. Di sini saya ingin menunjukkan lampu warna merahnya, cuman nggak bisa karena memang kecil banget dan rongganya tuh nggak ada loh buat lampunya. Jadi guys, di sini saya sudah nyalakan dan di sini sebenarnya suaranya saya sudah ada, guys. Suaranya sudah ada setelah dia menyala seperti ini. Cuman karena di sebelah saya ini ada bocah nonton YouTube, saya takutnya videonya terkena pelanggaran hak cipta karena dia itu mengeluarkan suara daripada channel konten lain, guys. Jadi di sini saya ulangi aja untuk ngetesnya dulu. Yang jelas sebenarnya suaranya udah muncul ini, guys. Oke, sekarang kita ulangi lagi untuk ngetesnya, guys. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk flash disk untuk mengetes suaranya dan di sini saya menggunakan suara dari video aslinya, guys. Tadi sengaja saya senyapkan karena dia itu muter YouTube loh. Takutnya nanti kena pelanggaran kayak gitu. Karena itu suaranya keras banget dan dari channel lain gitu. Music. Keluar. The Bluetooth device is ready to pair. Music. Oke guys, sekarang sebelum kita rakit, kita akan melakukan tes dulu apakah strom di bagian konektor baterai ini benar-benar ada. Jadi arus casnya itu kita tes dulu apakah benar-benar masuk atau enggak, guys. Jadi supaya nggak percuma lah kita kerjanya, guys. Kalau soal rakit gampang, guys ya. Yang masalah itu biasanya arusnya itu kita tes dulu di sini. Oke guys, kita cabut dulu untuk baterainya. Tadi sih ada strom masuk, guys, saat diisi baterai. Sekarang kita akan melakukan tes tanpa baterai. Nah, kalau misalkan arusnya di sini masuk, berarti perbaikan kita sudah selesai, guys. Tunggu dulu, ini saya ambil kameranya, guys. Ini kita colokkan, kasih baik dulu, guys, karena ini main-main ini malah lepas.
sorry, kita kerja sendiri nih kayak susah. Nah ini guys, harusnya masuk ya, harusnya di sini masuk di bagian konektor baterainya ini. Berarti proses pengisiannya akan berjalan guys di baterainya kayak gitu. Jadi misalkan kalau misalkan walaupun baterai baru guys yang kita pasang, tapi kalau arus yang mengalir kemari itu nggak ada, jadi percuma aja. Jadi di sini kita testingnya seperti itu aja. Yang penting udah ada arus masuk yang benar-benar masuk di sini, jadi ya baterainya otomatis akan terisi guys. Oke, sekarang kita lakukan proses perakitan aja, karena permasalahan utamanya sudah kita selesaikan di sini. Oke guys, untuk proses perakitannya silahkan disimak ya guys. Baiklah, setelah kita cas beberapa menit, sekarang kita akan melakukan tes tanpa menggunakan charger. Dan kemungkinan besar baterainya ini sudah terisi guys, karena kita sudah lumayan ya beberapa menit. Jadi saya pamit dulu ya guys, karena tutorial untuk perbaikan speaker aktif dengan konektor cas yang lepas ini sudah selesai. Dan untuk jalurnya bisa kalian lihat aja seperti tadi itu. Dan saya akan posting juga di blog supaya gambarnya itu bisa lebih jelas. Dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini guys. Jangan lupa di subscribe dan juga di like untuk page Facebooknya. Sampai jumpa lagi di video dan tutorial lainnya guys. Semoga kita senantiasa selalu sehat dan tetap bisa bekerja. Oke, bye bye. Music. Guys, keren ya.